Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit opini saya terkait musibah yang baru saja terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 kemarin, yakni musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang ditinggalkan, dan tentu saya juga mendoakan kepada seluruh korban, baik itu kru pesawat maupun para penumpang yang ada di dalam pesawat. Semoga diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tentu Tuhan tidak menjadikan satu kejadian, melainkan ada ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Walaupun ini bukan musibah kecelakaan pesawat yang pertama yang terjadi di Indonesia, namun dengan adanya kejadian ini, itu artinya Allah senantiasa mengingatkan kita agar bisa terus memperbaiki diri, mempersiapkan apabila ajal atau kematian kita tiba. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah dimanapun kita berada, baik itu kita di dalam pesawat maupun kita ada di dalam kereta, kita ada di dalam bus, kita ada di dalam mobil, kita berada di atas sepeda motor, kita sedang jalan kaki, kita bahkan diam di rumah pun, ketika memang ajal itu sudah tiba, maka akan ada saja cara yang menjadi penyebab kematian kita. Sehingga saya menghimbau kepada teman-teman untuk tidak perlu takut untuk naik pesawat. Justru yang harus kita takutkan adalah ketika kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak baik dan kita belum sempat untuk bertaubat dan belum sempat untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Di dalam agama Islam sendiri, itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran, di Quran Surah An-Nisa ayat 78, dikatakan, di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangimu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Itu artinya dimanapun kita berada, kematian akan tetap datang menghampiri kita ketika memang waktunya telah tiba. Maka kita harus senantiasa mempersiapkan yang terbaik dari diri kita untuk kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi dari kejadian ini kita kembali diingatkan agar kita dapat senantiasa mempersiapkan diri dan terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang dapat kita sombongkan hidup di dunia ini, karena seberapapun kekayaan yang dititipkan ke kita, seberapapun kecantikan atau ketampanan rupa yang diberikan Allah kepada kita, itu tidak akan ada artinya ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, tidak senantiasa mengingat Allah, tidak melakukan hal-hal yang baik. Karena Allah juga tidak menilai manusia dari kekayaan maupun fisiknya, melainkan dari hati dan perbuatannya. Semoga dengan kejadian ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian hal kedua yang ingin saya sampaikan melalui video ini adalah ketika kejadian musibah ini terjadi, teman-teman juga tentunya membaca berita atau membaca di sosial media
ada beberapa calon penumpang yang tadinya seharusnya ikut naik pesawat dengan nomor penerbangan SJ182 ini, namun karena beberapa hal akhirnya mereka batal untuk naik pesawat ini. Jadi ada salah satu calon penumpang juga yang bahkan marah-marah, kecewa dengan pemerintah karena harus melampirkan bukti swab yang ternyata masa berlakunya itu hanya 3 hari gitu ya. Namun ketika ia mendapatkan kabar bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan, kekecewaan yang ia alami justru berubah menjadi rasa syukur karena ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup, untuk memperbaiki diri lagi. Jadi ketika waktu ajal kita memang belum tiba, maka akan ada saja cara Allah agar kita tidak mendatangi takdir tersebut. Dan ia juga mengatakan ternyata rencana Allah itu adalah memang rencana terbaik dibandingkan rencana manusia. Dan saya sangat meyakini itu, karena saya pun mengalami itu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang memang setelah di kemudian hari baru kita ketahui bahwa ternyata memang rencana Allah itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan rencana kita manusia biasa. Ketika saya memiliki keinginan-keinginan dan itu tidak terkabulkan, padahal saya sudah berikhtiar, namun di kemudian hari barulah saya tahu bahwa ternyata memang rencana Allah itu adalah rencana terbaik, dan Allah mengetahui waktu terbaik untuk memberikan takdir tersebut kepada kita. Jadi ketika kita memiliki rencana, tetap sempurnakan ikhtiar kita, namun tetap terus berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, karena pastinya Allah memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Jadi ketika teman-teman memiliki keinginan yang sampai saat ini belum terkabul, ketika teman-teman pun sudah berusaha semaksimal mungkin, teman-teman tetap berprasangka baik kepada Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita. Karena kemampuan kita memang terbatas, namun Allah yang lebih tahu segala-galanya. Kemudian hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah saya mohon dan saya juga menghimbau kepada teman-teman yang aktif menggunakan media sosial di luar sana, para netizen Indonesia, saya mohon untuk tidak menjadikan musibah ini sebagai bahan candaan atau lelucon. Boleh kita bercanda, tetapi kita harus ingat, harus mengetahui, harus memahami situasi dan kondisi dan bahan apa yang kita jadikan sebagai candaan ini. Ketika musibah ini dijadikan sebagai bahan candaan, mungkin teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman menjadi keluarga dari korban kecelakaan pesawat ini. Tentu teman-teman akan merasa sangat sedih ketika bencana ini atau musibah ini dijadikan sebagai bahan lelucon atau candaan. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang menjadikan musibah ini sebagai bahan candaan, cobalah kita belajar untuk lebih berempati, untuk tidak menjadikan musibah ini sebagai bahan candaan. Pun ada juga beberapa orang yang ketika terjadi musibah kemudian mengaitkannya bahwa ini adalah azab dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa mengklaim ini sebagai azab, karena justru Allah yang lebih mengetahui. Karena di setiap musibah yang terjadi pun, tentu kita tahu di sana pun ada orang-orang yang baik, orang-orang yang taat beribadah. Dan yang seperti saya katakan tadi, justru Allah yang lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan kita tidak berhak memberikan cap-cap, azab dan sebagainya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Saya juga mohon maaf ketika saya ada salah atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi teman-teman pada video kali ini. Saya pun tentu masih jauh dari kata baik, namun tidak ada salahnya ketika kita saling mengingatkan agar kita bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat senantiasa mengingat Allah dalam setiap
apa yang kita kerjakan. Semoga Allah meridhoi kita. Terima kasih karena teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat khususnya bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.